Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para subscriber, para viewer ya, dan para pecinta channel Laboratorium Sains Kristologi dimanapun antum berada. Saya hari ini akan membahas masalah mu'alaf benteng pemurtadan, itu temanya. Jadi disadari atau tidak, hadirnya banyaknya mu'alaf yang masuk Islam itu adalah sebuah kabar gembira ya. Dan salah satu kabar gembira itu adalah dengan banyaknya mu'alaf ya. Mu'alaf ini kita bersyukur karena mu'alaf ini adalah benteng umat Islam dari berbagai macam serangan-serangan pemurtadan. Nah, itu intinya ya. Nah, bagaimana sih ya? Tentunya banyak yang penasaran ingin mendapatkan ulasannya ya. Nah, kita akan ulas ya. Saya akan menyampaikan presentasinya buat antum semua supaya kita menjadi lebih semangat mendukung ya, membina, memotivasi para mu'alaf. Dan bagi antum yang merasa mu'alaf ini akan menjadi cambuk buat antum melangkah menjadi lebih baik lagi ya, dan lebih semangat lagi dalam berdakwah fisabilillah. Baik ya, yang pertama ada 5 hal ya yang akan kita bahas dalam tema kali ini. Yang pertama, mu'alaf dalam persaingan global. Yang kedua, organisasi mu'alaf versus organisasi murtadin. Yang ketiga, problematika mu'alaf. Yang keempat, mu'alaf Old Testament dan mu'alaf New Testament. Dan yang terakhir, mu'alaf cerdas ya, ini ya. Oke, kita kupas yang pertama. Mu'alaf dalam persaingan global. Kita nggak bisa pungkiri ya, era globalisasi, era digitalisasi, era milenial sudah tiba. Era 4.0 sudah sekarang ini sudah kita sama-sama masuki. Dan mu'alaf yang ada di era ini tentu harus memiliki kompetensi yang baik ya. Dan yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah kompetensi yang tentunya berhubungan dengan lawannya mu'alaf ya, yaitu para murtadin ya. Kalau kaum murtadin aja begitu semangat untuk memurtadkan ya umat Islam, maka para mu'alaf nggak boleh berhenti untuk membentengi akidah kaum muslimin. Nah, itu intinya ya. Nah, ada 3 hal dalam persaingan global ini harus dikuasai oleh para mu'alaf. Yang pertama adalah knowledge ya. Yang kedua adalah skill, yang ketiga science. Nah, kurang lebih gambarannya beginilah. Saya akan coba jelaskan ya. Jadi, yang dimaksud dengan knowledge itu artinya mu'alaf itu harus punya wawasan yang luas. Ya. Yang dimaksud dengan skill itu artinya mu'alaf harus punya keterampilan. Ya. Yang ketiga yang dimaksud dengan science itu artinya tingkat intelektual mu'alaf harus meningkat. Ya. Dan kabar gembiranya adalah kebanyakan para mu'alaf yang masuk Islam ini adalah para intelektual muda. Jadi kalau soal science, soal skill, soal knowledge ini saya agak optimis ya, mu'alaf bisa berkompetensi di dunia persaingan global ini. Oke, berikutnya yang kedua, organisasi mu'alaf versus organisasi murtadin. Kita nggak bisa hindari ya, bahwa saat ini memang bermunculan banyak sekali organisasi-organisasi mu'alaf di Indonesia. Ada MCI, ada Mu'alaf Center Ayah Sofia, ada YPM At-Tauhid ya, di mana saya saat ini ikut di dalamnya. Ada Arimatea, ada AWF ya, ada MCB Basnas ya, ada KNAP dan lain sebagainya ya. Menandakan bahwa memang tingkat pertumbuhan mu'alaf signifikan dan banyak sekarang ya, sehingga banyak organisasinya. Kalau mu'alafnya sedikit nggak mungkin organisasinya tumbuh begitu banyak. Nah, tapi di balik itu ya, organisasi murtadin juga banyak ya. Ada Murtadin Indonesia, ada Gereja Murtadin Indonesia, ada luar biasa lah ya. Jadi diwakili oleh berbagai macam para murtadin dan tokoh-tokohnya.
ada Saifuddin Ibrahim ya, ada apa namanya Meme Kece ini ya, kemudian ada yang perempuan ada Uti Watimena ya, dan lain sebagainya. Jadi ini tentu akan menarik untuk kita simak. Namun alhamdulillah kita bersyukur dalam persaingan antara organisasi mu'alaf melawan organisasi murtadin ini ada 3 hal yang kita patut bergembira. Karena yang pertama, mu'alaf itu selangkah lebih maju dari murtadin ini. Ya, alhamdulillah mu'alaf selangkah lebih maju dari murtadin. Ya, suka tidak suka mau tidak mau kita harus akui bahwa mu'alaf selangkah lebih maju dari murtadin. Contohnya apa ya? Contohnya tadi organisasi mu'alaf lebih banyak daripada organisasi murtadin. Ya. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua adalah eksistensi mu'alaf lebih bagus. Ya, lebih banyak para mu'alaf yang eksis di dunia dakwah dan most famous ya, most familiar ya di telinga kaum muslimin gitu ya. Banyak mu'alaf terkenal yang sangat nggak asing di telinga kita gitu ya. Jadi eksistensinya luar biasa ini. Ya contoh saja lah di Indonesia ada Umi Irina Handono, ada Ustadz Nababan ya. Kemudian sampai Ustadz Insan Mokoginta almarhum sudah wafat pun namanya masih ya, masih eksistensi di dunia dakwahnya masih tetap diakui dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mu'alaf itu bisa sampai melegenda. Ini yang luar biasanya. Makanya saya katakan mu'alaf selangkah lebih maju. Banyak legenda-legenda mu'alaf yang hidup sampai dengan saat ini, baik di dunia internasional maupun di lokal nasional. Di dunia internasional sebut saja namanya Muhammad Ali petinju ya, Mike Tyson, Cat Stevens yang berganti nama menjadi Yusuf Islam gitu ya. Oh, itu luar biasa. Dari dari non muslim masuk Islam dan mereka melegenda. Di nasional ya contohnya misalnya Ustadz Insan Mokoginta ya almarhum ya, sampai beliau wafat masih terus dikenang gitu ya, dan nama-nama besar lainnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ini ya. Tapi harus kita sadari bahwa mu'alaf kita juga masih punya banyak problematika yang harus kita atasi bersama ya. Jadi dengan banyaknya mu'alaf tentu problematika juga semakin banyak, semakin kompleks. Nah, problem yang paling besar adalah di dunia mu'alaf itu adalah pola pembinaan yang masih lemah. Ini semuanya mengaminkan perkataan saya ini. Semua organisasi mu'alaf mengaminkan perkataan saya pastinya. Jadi pola pembinaan mu'alaf ini kenapa lemah? Karena ada 2 faktor penyebab. Yang pertama adalah banyak mu'alaf yang pasif. Mu'alaf pasif itu artinya mu'alaf ini ada yang minder ya, ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih malu untuk bersosialisasi di organisasi-organisasi mu'alaf, untuk mengikuti pembinaan-pembinaan dari para pembina mu'alaf ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, problem yang menyebabkan pembinaan ini makin lemah, masih lemah adalah karena problem klasiknya, ekonomi mu'alaf ya, yang banyak masih menjadi keluhan. Jadi banyak mu'alaf yang masuk Islam dengan latar belakang permasalahan ekonomi. Nah ini problemnya ya. Jadi ini problematika mu'alaf saat ini. Kemudian berikutnya ya, yang keempat adalah mu'alaf Old Testament dan mu'alaf New Testament. Nah kita harus tahu ya, ikhwafillah, zaman sudah berubah seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dulu mu'alaf zaman dulu itu bersandarkan pada dunia kristologinya itu kepada masalah-masalah seputar teologis ya. Misalnya ada yang terkenal di dunia itu Syekh Ahmad Dedat almarhum rahimahullah, kemudian Dr. Zakir Naik ya. Di Indonesia juga banyak pendebat-pendebat yang terkenal ya, yang juga melegenda seperti Kiai Haji Abdullah Wasi'an, Kiai Haji Baudin Mudori ya, ada kemudian Pak Qadiran Salim almarhum ya. Jadi itu yang Old Testament, sementara sekarang sudah beralih kepada dunia New Testament. Dunia New Testament ini apa yang dimaksud? Yang pertama, banyak sekarang ini bermunculan mu'alaf milenial ya. Jadi yang banyak yang masuk Islam yang jadi mu'alaf ini, kabar gembiranya adalah para remaja-remaja, anak-anak muda usia 15 sampai 21 tahun. Dan ini sebuah keuntungan buat kita, sementara yang jadi murtadin itu kebanyakan udah tua-tua bangka gitu ya. Sehingga beda dong ya. Bermunculan mu'alaf milenial ini membawa pikiran segar, membawa intelektual yang asetnya luar biasa ya, menjadi aset luar biasa, membawa kekayaan
pemikiran yang kita harus kita harus berikan tempat pada mereka gitu ya. Sehingga pola dakwah mu'alaf juga mulai bergeser di era 4.0 ini. Mulai bermunculan channel-channel YouTube dari para mu'alaf yang baru masuk Islam ya, mu'alaf milenial ini. Mulai bermunculan forum-forum debat, diskusi lintas agama ya. Nah, inilah yang disebut dengan kristologi New Testament tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah mu'alaf cerdas. Jadi yang disebut dengan mu'alaf benteng pemurtadan itu ya, ketika mu'alaf itu sudah menjadi mu'alaf yang cerdas. Mu'alaf yang cerdas itu yang seperti apa? Ada 3 kriterianya. Yang pertama, mu'alaf yang mampu memu'alafkan orang lain. Jadi dia mampu mengajak orang lain untuk jadi mu'alaf atau untuk masuk Islam. Yang kedua, dia mampu menjadi benteng akidah bagi umat Islam. Ini baru disebut mu'alaf cerdas. Yang ketiga, mampu menyelesaikan kasus pemurtadan. Inilah mu'alaf yang cerdas yang disebut mu'alaf benteng pemurtadannya. Nah, ini ya. Jadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka kita harus dukung para mu'alaf. Kita harus support para mu'alaf. Kita harus lindungi para mu'alaf ini. Kita harus bina para mu'alaf ini. Masukkan di pesantren-pesantren, masukkan di lembaga-lembaga mu'alaf. Berikan rekomendasi kepada para takmir masjid ya, yang banyak mengislamkan para mu'alaf, khususnya mu'alaf yang muda ini, untuk bisa berkonsultasi dengan para lembaga-lembaga mu'alaf agar mereka dibina dengan baik dan menjadi aset untuk dakwah ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat bagi para mu'alaf, karena antum adalah benteng umat dari serangan pemurtadan. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.